Halo teman-teman, selamat datang di channel Ken and Bram The Series. Ini adalah edisi horor episode yang ketiga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subrek, tekan dulu tombol subreknya, karena subrek dari kalian adalah penyemangat kami untuk terus berkarya. Jika teman-teman punya kritik atau saran, tidak usah sungkan, coret-coret saja di kolom komentar. Itu berguna untuk evaluasi kami ke depan. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman. Kalau di cerita horor kali ini kita tidak memakai video, cuma foto saja. Jadi tidak usah didelok, cukup didungokkan saja. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Tumbal Bojo. Kisah kita kali ini akan menceritakan tentang Ken yang hidup bergelimang harta tapi harus kehilangan istrinya karena dia bersekutu dengan iblis. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak. Awal tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi banyak orang. PHK massal di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar pun terkena imbasnya. Sekitar 1/4 karyawan terpaksa dirumahkan demi untuk mengurangi beban perusahaan yang kian hari kian membebani keuangan. Semua ini akibat virus yang lagi rame waktu itu, yakni virus COVID-19. Kebetulan kota tempat tinggal Ken merupakan salah satu kota yang paling parah terpapar virus COVID-19, membuat perusahaan tempat Ken bekerja terkena imbasnya. Hampir 70% karyawannya terpaksa dirumahkan, termasuk Ken masuk dalam daftar karyawan yang akan dirumahkan. Seketika hati Ken hancur mendengar kabar itu, mengingat saat itu istrinya sedang hamil tua, juga berbagai macam cicilan yang terus berjalan. Terbayang dalam benaknya betapa sulitnya hari-hari yang akan datang. Dengan pesangon yang tidak seberapa, Ken kembali pulang dengan berderai air mata. Meski di tengah perjalanan hujan turun dengan derasnya, Ken tetap memacu motornya sambil berurai air mata. Saat sudah sampai di rumah, Ken tetap menangis. Kali ini di pangkuan istrinya yang waktu itu sedang hamil 7 bulan menuju 8 bulan. Hancur sehancur-hancurnya hati Ken kala itu. Mau dikasih makan apa anak istriku nanti? Belum lagi biaya persalinan yang pasti mahal. Pikirannya benar-benar kacau waktu itu. Dengan berat hati dia menceritakan semua keluh kesahnya kepada sang istri. Dia yang sudah puluhan tahun bekerja dan tidak pernah melakukan kesalahan fatal saat bekerja, kenapa harus masuk list daftar karyawan yang di PHK? Kenapa? Ken tak mendapat jawaban dari pertanyaan itu. Dia bersyukur istrinya tak marah mendengar kabar buruk darinya, yang notabene sekarang sudah jadi pengangguran. Istrinya justru mencoba menenangkan Ken yang hatinya sedang kalut. Bahkan dia berjanji akan tetap setia di samping Ken apapun yang terjadi. Istrinya lalu menyuruh Ken untuk membersihkan diri lalu makan dan istirahat di kamar. Keadaan masih baik-baik saja sampai beberapa minggu kemudian. Istrinya menyuruh Ken menggunakan uang dari pesangon itu untuk membuka usaha kecil-kecilan. Setidaknya hasil dari usaha itu cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga. Istri Ken melihat sedikit area kosong di depan kontrakannya. Cukuplah untuk menaruh meja dan kursi. Dia lalu berjalan ke arah rumah pemilik kontrakan guna meminta izin untuk membuka warung kopi. Beruntungnya pemilik kontrakan itu baik hati dan mengizinkan istri Ken untuk membuka usaha di sana. Di hari itu juga Ken langsung membuat meja dan kursi. Dia tidak memanggil tukang demi untuk menghemat pengeluaran.
Semuanya dikerjakannya sendiri, sementara istrinya pergi ke pasar untuk berbelanja barang-barang yang akan dijual. Ken sebenarnya tidak enak hati mengingat istrinya yang sedang hamil tua. Tapi mau bagaimana lagi? Dalam kondisi seperti ini, ya memang harus berbagi tugas. Akhirnya warung itu jadi juga. Meski desainnya tidak sedap dipandang karena memang bukan hasil kerja tukang, tapi ya gak papalah, yang penting tidak kehujanan. 1 bulan berlalu, warungnya cukup laris. Hasilnya bisa untuk membayar kontrakan, listrik, air, juga makan sehari-hari. Tapi lama-kelamaan warungnya kembali sepi. Benar-benar sepi. Datang 3-5 orang saja dalam sehari. Bahkan terkadang tidak ada sama sekali yang datang ke warung mereka. Karena tidak ada pemasukan yang memadai, terpaksa istri Ken ngebon belanjaan untuk keperluan makan sehari-hari. Lama-lama hutangnya jadi menumpuk. Ditambah lagi Ken yang uring-uringan melihat tetangganya yang berkecukupan justru mendapat BLT. Sementara dirinya yang sedang kembang-kembis tidak mendapatkan apa-apa. Ken semakin stres saat berbagai macam tagihan datang beriringan. Bahkan pedagang tempat istri Ken bon belanja menaikkan bunga berlipat jika bayarnya bulan depan. Hutang belanja yang tadinya 300.000 bisa jadi 500.000 jika bayarnya 1 bulan kemudian. Dan masih akan terus bertambah jika pembayarannya telat lagi. Padahal sebelumnya si pedagang tidak memberitahu soal bunga berlipat saat istri Ken mengambil hutang. Tahu-tahu diputuskan secara sepihak seperti itu. Di satu sisi Ken bingung, apalagi yang mesti dijual? TV, kipas angin, HP, bahkan perhiasan istrinya sudah lenyap semua. Ludes terjual untuk menyicil hutang. Tinggal sisa 1 HP jadul, motor butut, dan kulkas yang sudah usang. Semua itu sudah tidak mungkin lagi dijual karena barang-barang itu adalah fasilitas yang paling standar untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Lagian nilainya juga tidak seberapa. Stres rasanya menjalani hidup yang serba sulit. Akhirnya Ken minta izin ke istrinya untuk menemui teman lamanya, Bram. Siapa tahu Bram ada info lowongan pekerjaan, atau bekerja ikut Bram juga tidak apa-apa. Karena Bram terlihat sangat-sangat mapan, bahkan tidak nampak goyah sedikit pun meski kondisi ekonomi sedang sulit. Gaya hidupnya masih tetap elit. Istrinya setuju dan mendoakan semoga di sana mendapatkan jawaban agar bisa lepas dari jerat kemiskinan. Saat itu juga Ken langsung berangkat menuju rumah Bram menggunakan motor bututnya. Tak lupa Ken ngutang bensin 2 liter di warung depan gang. Alhamdulillah pemilik warung itu berbaik hati dan mengerti kondisi keuangan Ken. Sekitar habis maghrib, Ken tiba di rumah Bram. Ken terkejut melihat rumah Bram sangat-sangat megah. Ken dan Bram ini teman karib ya, tapi sudah agak lama tidak ketemu. Sejak Ken dipindah kerja ke pabrik yang ada di kota lain. Sekitar 3 tahun mereka tidak ketemu. Bagaimana Ken tidak kaget melihat rumah Bram yang sekarang begitu megahnya. Padahal dulu Bram itu ya biasa-biasa saja. Bahkan boleh dibilang ekonominya masih di bawah Ken. Pasalnya dulu Bram itu sering pinjam duit sama Ken saat ada kebutuhan mendadak. Dan Ken selalu memberi pinjaman. Makanya mereka menjadi sangat akrab dan Bram bahagia sekali saat Ken bilang mau berkunjung. Bahkan Bram menawarinya uang jika Ken tidak ada biaya untuk datang ke rumahnya. Tapi Ken saat itu masih jaim
dan belum menceritakan kondisi ekonominya yang sedang hancur lebur. Selama 3 tahun berpisah, mereka hanya berkomunikasi lewat HP. Ken tahu kalau Bram sedang naik daun juga lewat media sosial Bram yang sering memposting hal-hal yang terlihat mewah. Dulu Bram itu kerjanya serabutan, tapi sekarang rumahnya sudah ngalah-ngalahin rumah sultan. Ada beberapa mobil mewah terparkir di halamannya. Bahkan tanah kosong yang ada di sebelah rumahnya sekarang sudah menyatu ke dalam pagar rumah Bram. Ken merasa ragu untuk masuk ke rumah itu. Apa benar itu rumah Bram? Atau jangan-jangan Bram sudah menjualnya ke orang lain? Ken lalu memutuskan untuk menghubungi Bram sekali lagi guna memastikan keadaan. Saat Ken menjelaskan kalau sudah berada di depan rumah mewah berikut ciri-cirinya, Bram menyuruhnya untuk langsung masuk saja. Bilang ke satpam yang di depan kalau kamu teman lamaku, begitu kata Bram dan langsung menutup teleponnya. Ken masih dalam keraguan. Lamunannya buyar saat tiba-tiba Bram menepuk pundaknya dan mengajaknya untuk segera masuk. Saat Ken hendak mendorong motornya, Bram melarang. Biar diurus sama satpam, kata Bram. Ken masih shock melihat penampilan Bram yang sekarang, yang dipakai branded semua. Ken bertanya, apa benar ini Bram teman karibku dulu? Bram membalasnya dengan tertawa. Pasalnya dia memang benar-benar Bram teman lama Ken yang dulu suka ngutang. Saat sudah berada di dalam rumah dan mengobrol sebentar, Ken iseng nanya soal keberadaan istri dan anaknya. Bram menjawab kalau istrinya ada di dapur sedang menyiapkan makan malam untuk kita. Di rumah itu juga ada pembantu, tapi untuk tamu yang spesial, Bram menyuruh istrinya sendiri yang memasak. Ken tersipu malu merasa kalau itu berlebihan. Tapi Bram meyakinkan kalau Ken memang orang yang spesial bagi keluarganya. Karena memang dulu Kenlah orang yang paling sering membantu keluarganya. Semua ini Bram lakukan agar tidak dibilang kacang yang lupa kulitnya. Soal anak, Bram agak terdiam sesaat. Seingat Ken, dulu waktu masih bersama, istri Bram sedang hamil. Tentunya saat ini anaknya sudah berusia 2-3 tahun. Tapi Bram justru menjelaskan kalau dia tidak pernah punya anak dan selamanya takkan bisa punya anak. Bingung Ken mendengarnya. Setelah agak lama mengobrol di ruang tamu yang super mewah itu dan saling bertukar cerita, barulah Bram berbicara jujur kalau sebenarnya dia dan istrinya sedang menjalani pesugihan bayi ambyar. Di mana syarat utama dari pesugihan ini adalah harus merelakan bayi yang masih dalam kandungan dan usia janin itu harus sudah di atas 7 bulan. Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, nanti akan ada sesosok makhluk yang mengambil bayi itu secara goib. Mereka tidak benar-benar kehilangan anak itu, tapi mereka masih bisa merawatnya, cuma dalam bentuk roh tanpa jasad. Ya, benar-benar seperti merawat bayi pada umumnya. Nantinya roh itu juga akan bertumbuh menjadi dewasa seperti bayi lainnya. Tapi selain Bram dan istrinya, tidak ada yang bisa melihatnya. Sejak mengorbankan bayi pertamanya, istri Bram sempat hamil 2 kali. Tapi semuanya hilang secara misterius setelah masuk usia 7 bulan masa kehamilan. Sejak itu, Bram dan istrinya memutuskan untuk tidak hamil lagi. Cukup merawat anak pertamanya saja meski dalam wujud roh. Saat itu, usia roh anak Bram sudah 3 tahun dan baru saja merayakan ulang tahun.
Karena lockdown, jadi acaranya cuma bagi-bagi makanan ke tetangga sekitar. Sebelum ada lockdown, acaranya gede-gedean dengan menyantuni yatim piatu yang jumlahnya ribuan. Sejak merawat roh bayi tersebut, ekonomi Bram melejit dengan cepat. Kadang kalau dicerna dengan logika memang terasa tidak masuk akal. Tapi begitulah kenyataannya. Untuk lebih meyakinkan, Bram pun mengajak Ken berjalan-jalan melihat kamar anaknya. Buset, kamarnya gede banget. Jauh lebih luas dari rumah kontrakan Ken. Dan ternyata anak Bram ini laki-laki. Itu terlihat dari desain kamarnya yang cowok banget. Ken semakin yakin kalau roh anak Bram benar-benar ada di situ saat melihat beberapa mobil-mobilan bergerak sendiri, seperti ada yang memainkan. Persis seperti anak kecil yang lagi bermain. Kalian bisa bayangkan sendirilah. Cuma bedanya kalau di situ tidak nampak anaknya, cuma mainan saja yang bergerak. Setelah Ken teryakinkan, Bram menawari untuk mengikuti jejaknya sebagai solusi dari semua keluh kesahnya. Apalagi kondisi istri Ken yang saat ini sedang hamil 8 bulan. Pas banget, ucap Bram. Nantinya Bram akan memperkenalkan Ken dengan guru spiritualnya jika Ken berkenan. Bahkan Bram rela mengantarnya malam itu juga. Entah kenapa Ken saat itu seperti terhipnotis. Entah karena pengaruh ilmu Bram atau karena memang Ken silau dengan kekayaan yang dimiliki Bram. Entahlah, Ken hanya menurut saja saat diajak menemui guru spiritual Bram. Setelah makan malam, Ken dan Bram langsung meluncur ke rumah orang pintar itu. Sesampainya di sana, Ken mengutarakan sendiri maksud kedatangan. Guru spiritual itu tidak menjawab apa-apa, hanya tersenyum saja lalu masuk ke dalam ruangan. Tidak berapa lama, dia keluar lagi dengan membawa segelas air. Entah itu air apa. Warnanya bening seperti air putih biasa. Dan air itu langsung diberikan kepada Ken. Dan Ken disuruh untuk meminumnya. Tanpa pikir panjang, Ken langsung meminum air itu sampai habis. Tak tersisa sekali tegukan. Seperti orang yang sedang menahan dahaga cukup lama. Guru spiritual itu kembali tersenyum. Kali ini lebih lebar saat melihat Ken menenggak air itu. Guru spiritual itu kembali masuk ke dalam. Tak berapa lama dia keluar lagi dengan membawa air putih. Kali ini dalam plastik warna putih juga. Seperti plastik es. Kurang lebih begitu. Dan orang pintar itu berpesan agar air itu diminumkan pada istri Ken sampai habis. Nanti kalau anaknya sudah diambil makhluk halus, Ken disuruh membawa istrinya datang ke rumah orang pintar itu. Katanya sih untuk dibolehkan. Ken menurut saja apa kata orang pintar itu. Setelah semua keperluan selesai, mereka pun kembali ke rumah Bram. Dan Ken juga langsung berpamitan pulang. Istri Bram menyuruhnya untuk menginap dulu semalam. Baru besok pagi lanjut pulang mengingat saat itu sudah larut malam. Tapi Ken tetap ingin langsung pulang saja. Sepertinya Ken sudah tidak sabar ingin segera lepas dari jerat kemiskinan. Akhirnya Bram dan istrinya mengizinkan Ken untuk pulang. Bram cuma berpesan agar tetap hati-hati di jalan karena ini sudah tengah malam. Tak lupa istri Bram memberinya amplop yang katanya untuk uang saku di jalan. Ken merasa ini sih bukan uang saku, terlalu banyak. Entah berapa jumlahnya, Ken tidak sempat menghitung. Pokoknya terasa tebal saat dipegang.
Selama dalam perjalanan, Ken merasa sangat senang sekali karena sebentar lagi akan menjadi orang kaya. Sesampainya di rumah, Ken tidak langsung memberikan air itu pada istrinya. Ken berpikir kalau tiba-tiba istrinya disuruh minum air itu, pasti dia akan banyak nanya. Ken justru memberikan amplop dari istri Bram terlebih dulu agar istrinya senang. Barulah keesokan paginya, Ken pergi ke warung untuk membeli sarapan. Dia melarang istrinya untuk masak hari itu agar tidak kecapean. Pokoknya istrinya benar-benar dimanja. Nah, pas sarapan itulah Ken pergi ke dapur, menuangkan air itu ke dalam gelas dan menyuruh istrinya untuk minum. Tentu saja istri Ken tidak menaruh curiga apa-apa dan langsung meminum air itu sampai habis. Ken girang bukan kepalang, sebentar lagi jadi orang kaya. Begitu yang ada di pikiran Ken. Tak lama setelah meminum air itu, istri Ken mendadak menjadi pusing dan mengajak Ken untuk kembali istirahat di kamar. Sebenarnya Ken merasa curiga dan merasa tidak enak melihat wajah istrinya yang tiba-tiba berubah jadi pucat. Dia berfirasat akan ada hal yang buruk terjadi. Tapi Ken mengabaikannya dan menuruti kemauan istrinya untuk kembali istirahat. Lagian dia juga masih merasa capek sisa-sisa perjalanan semalam. Seharian mereka tidak kemana-mana, hanya keluar untuk makan dan mandi. Dan malam pun kembali datang. Sekitar pukul 1 dini hari, Ken mendengar pintu kamarnya terbuka. Dia langsung membelakangi istrinya, persis seperti pesan dari gurunya Bram. Perlahan dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati ranjangnya. Tak berapa lama sosok itu seperti naik ke atas ranjang lalu mendekap istrinya Ken. Terdengar suara yang menggeram. Ken mencoba untuk tetap tenang, meski sebenarnya dia merasa takut. Tapi Ken tetap tak bergerak sedikit pun. Kembali terdengar suara, tapi kali ini suara istrinya yang terasa agak aneh, seperti orang yang sesak nafas. Ken juga merasakan cengkeraman tangan istrinya. Cuma Ken tidak merespon dan tetap diam membisu. Kalau dia balik badan, dia akan dibunuh oleh sosok itu. Begitu pesan dari gurunya Bram. Sekitar 30 menit berlalu, Ken tidak lagi mendengar suara istrinya. Juga cengkeraman tangannya perlahan terlepas. Saat sosok itu sudah meninggalkan kamarnya, Ken membalikkan badan. Betapa terkejutnya dia melihat istrinya terbujur kaku dan banyak darah berjajaran. Matanya melotot seperti menahan sakit yang parah. Ken berteriak histeris dan langsung membopong tubuh istrinya yang berlumuran darah keluar rumah. Ken berteriak-teriak meminta tolong. Akhirnya para tetangga pun pada keluar. Istri Ken langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa ternyata benar, istri Ken sudah meninggal. Disitulah Ken marah. Malam itu juga Ken mendatangi rumah Bram. Semua keluarga dari pihak istri Ken berkumpul di rumah sakit. Mereka menanyai Ken kemana hilangnya janin yang dikandung istrinya. Ken menjawab tidak tahu dan langsung bergegas pergi ke rumah Bram guna meminta pertanggungjawaban. Sesampainya di sana, Bram terkejut melihat kedatangan Ken sambil marah-marah. Dengan berlinang air mata, Ken menjelaskan semua yang terjadi. Bram mengerti dengan situasi yang terjadi. Bram bilang kalau cara yang dilakukan Ken salah. Harusnya Ken menjelaskan semua kepada istrinya. Karena pesugihan itu harus didasari dengan keyakinan dan kerelaan pelakunya. Kalau tidak diberitahu terlebih dulu, tentu saja istri Ken akan berontak saat melihat sosok jin itu. Disitulah jin itu menjadi marah dan membunuh istri Ken yang berontak saat janinnya akan diambil.
Dulu, waktu istri Bram diambil janinnya, ya tidak terjadi apa-apa. Hanya terlihat kalau tiba-tiba perutnya kempes. Janinnya hilang begitu saja. Kalau sampai ada darah, itu berarti istri Ken berontak saat janinnya hendak diambil. Entah dia membaca doa atau zikir, pokoknya istri Ken berontak tidak merelakan janinnya diambil. Itulah yang membuat sosok jin marah lalu membunuhnya. Cara yang dilakukan Ken adalah kesalahan yang fatal. Mendengar penjelasan itu, Ken menangis histeris di rumah Bram, seperti menyesali perbuatannya. Tapi apa mau dikata? Semua sudah terjadi dan tidak bisa diulang lagi. Bram mencoba menenangkan dan mengantar Ken kembali ke rumah sakit. Barulah keesokan harinya jasad istri Ken dibawa pulang untuk disemayamkan. Tidak henti-hentinya Ken menangis di samping jasad istrinya. Ingin rasanya dia meminta maaf kepada almarhum istrinya atas kesalahan yang dia buat. Tapi itu tidak mungkin. Sama saja membuka aib kepada semua orang. Kesedihan dan penyesalan yang tak mampu terucapkan akhirnya diluapkan dengan air mata. Warga di sekitar pun menjadi heboh dengan peristiwa meninggalnya istri Ken. Sampai beredar kabar sedang terjadi pagebluk dan lain-lain. Karena tidak ada kepastian berita, imajinasi masyarakat menjadi liar. Tapi tak ada satupun warga yang berpikiran kalau meninggalnya istri Ken akibat dari kesalahan Ken saat melakukan ritual pesugihan. Setelah selesai pemakaman, Ken kembali ke rumah dengan ditemani keluarga sang istri. Di rumah sudah menunggu beberapa anggota polisi yang ingin meminta keterangan soal meninggalnya istri Ken berdasarkan laporan dari tetangga. Ken hanya menjelaskan kalau dia terbangun dari tidur dan melihat istrinya sudah meninggal dengan berlumuran darah. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan rekaman dari CCTV warga yang menunjukkan sosok kuyang terbang keluar dari rumah Ken sambil menggigit sesuatu. Warga yakin kalau itu adalah anak Ken. Dari pihak kedokteran menyatakan kalau istri Ken meninggal karena kehabisan darah. Secara istri Ken sendiri punya riwayat darah rendah. Jadi kalau mengalami keluar darah yang agak banyak akan cepat mati. Akhirnya Ken dibebaskan dari tuduhan membunuh istrinya sendiri dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup. Sedangkan warga sendiri masih heboh dengan ditemukannya rekaman sosok kuyang. Mereka percaya kalau kuyang itu keluar memang untuk mencari mangsa. Istri Ken sedang sial saja malam itu. Kembali ke Ken, setelah 7 hari acara meninggalnya sang istri, Ken kembali ke rumah gurunya Bram guna melakukan ritual lanjutan. Dalam pikiran Ken, dia ini sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran, juga sudah kehilangan istri, jadi ya harus merasakan hasilnya. Lanjut, saat Ken sudah tiba di rumah orang pintar itu, dia dipersilahkan duduk. Lalu si orang pintar menyerahkan sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Katanya itu abu dari anaknya. Makin histeris Ken melihat hal itu. Ini akibat dari kesalahanmu sendiri, kata si orang pintar. Karena cara yang dilakukan pada ritual pertama salah, Ken diharuskan mencari satu orang lagi perempuan yang lagi hamil dan dia rela anaknya dijadikan tumbal. Nantinya bayi itulah yang akan menjadi momongan dari Ken. Ragu-ragu Ken menyanggupi syarat itu karena kebayang betapa sulitnya mencari wanita hamil yang rela janinnya dijadikan tumbal. Enggak taunya pucuk dicinta ulam pun tiba. Sepupunya Ken ada yang ingin menggugurkan kandungannya.
Pasalnya dia hamil di luar nikah dan orang yang sudah menghamilinya kabur entah kemana. Jadi dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya saja. Ken pun menawarkan hal itu kepada sepupunya dengan iming-iming kekayaan itu akan dinikmati bersama. Dianya langsung setuju dan mereka berdua pun meluncur menuju rumah orang pintar itu. Sesampainya di sana, ritual dilakukan. Dan ketika ritual selesai, tiba-tiba perut sepupunya Ken menjadi kempes. Begitu saja. Tidak terjadi pendarahan. Disitulah Ken percaya kalau istrinya meninggal karena memang dia berontak. Setelah ritual selesai, abu anak Ken diberikan kepadanya. Ken disuruh menaruh di bawah kolong tidur untuk sementara. Nanti kalau Ken sudah punya uang banyak, Ken wajib membangun rumah dan menyediakan 2 kamar khusus untuk kedua janin ini. Acara ritualnya juga berbeda, tapi itu nanti kalau Ken sudah kaya raya. Dan tiap 10 tahun sekali, Ken harus menyediakan 1 janin lagi untuk dikorbankan. Kalau tidak, kekayaan Ken akan menyusut secara perlahan lalu habis tak tersisa dan kembali miskin seperti sedia kala. Ken pun iya-iya saja dan langsung berpamitan pulang sambil membawa 2 guci abu dari kedua anak itu. Percaya gak percaya, saat Ken tiba di rumah dan hendak menaruh abu anaknya di kolong ranjang, dia melihat setumpuk uang di atas ranjangnya. Pecahan 50 dan 100 ribuan. Awalnya dia takut kalau itu uang palsu. Keesokan paginya, Ken mendatangi bank guna mengecek keasliannya. Setelah dicek, ternyata benar kalau itu adalah uang asli semua. Dengan gemetar, dia menghubungi Bram. Lalu Bram membimbingnya untuk menggunakan uang itu secara bertahap agar tidak menimbulkan curiga dari masyarakat. Pelan-pelan, dia membuka usaha di satu tempat. Lama-lama bercabang kemana-mana. Sampai akhirnya Ken dikenal sebagai juragan kaya raya. Semua sedulurnya yang pengangguran diberinya pekerjaan dan dia diagung-agungkan banyak orang karena kekayaannya. Meski di saat sendirian, dia terngiang-ngiang dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Akan bagaimana nasibnya kelak setelah kematian? Tapi perasaan seperti itu diabaikan. Lelah menjalani hidup yang penuh penderitaan membuatnya gelap mata dan memutuskan yang penting saat ini dia senang. Itu dia cerita kita kali ini. Kesimpulan dari cerita ini adalah seseorang yang kalah oleh tekanan kehidupan. Kita tidak usah membayangkan kehidupan yang hanya bersenang-senang saja. Percayalah, kehidupan seperti itu hanya ada di surga. Yang namanya orang hidup di dunia itu, siapapun, menjadi apapun, dimanapun, pasti akan menemui yang namanya kerepotan dan kesusahan. Mungkin kita pernah membayangkan kalau kita menjadi sesuatu atau seseorang, hidup kita tidak akan lagi mengalami kesusahan. Sekali lagi, percayalah, itu hanya ada dalam bayangan. Karena kita melihatnya dari jauh dan hanya sepintas saja. Kenyataan yang menjalani tentu berbeda, pasti berbeda. Satu hal yang harus kita yakini adalah ketika kita sedang menghadapi kepayahan hidup, di satu sisi kita harus menghadapinya. Di sisi yang lain, Tuhan sedang menyiapkan solusinya. Dan kewajiban kita adalah menemukan solusi itu. Nikmati saja prosesnya, meski pahit terasa.
karena selalu ada kemudahan yang mengiringi kesusahan. Oke, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.